Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video ini kami akan mempresentasikan bisnis model kanvas atau BMC yang sudah kami bentuk untuk produk kami yang saat ini sedang berjalan, yaitu lilin aromaterapi. Ini adalah bentuk bisnis model kanvas atau BMC untuk usaha yang saat ini kami jalankan. Terdapat 9 hal komponen yang penting pada BMC, yaitu pertama, customer segment, kedua, value proposition, yang ketiga, channels, yang keempat, customer relationship, yang kelima, revenue streams, yang keenam, key research, yang ketujuh, key activities, yang kedelapan, key partnership, dan yang terakhir, cost structure. Selanjutnya, kami akan menjelaskan secara rinci per masing-masing komponen dari BMC ini. Yang pertama, customer segment. Pada komponen yang pertama ini akan menjawab pertanyaan yaitu siapa yang akan membeli produk kami? Jawabannya, yang pertama, orang yang membutuhkan relaksasi. Relaksasi ini maksudnya keadaan yang tenang. Orang yang membutuhkan relaksasi biasanya orang-orang yang baru saja mengalami stres kehidupan, sehingga produk ini sangatlah cocok untuk orang-orang yang baru saja mengalami stres. Selanjutnya itu, orang yang senang dengan aromaterapi. Orang yang menyukai aromaterapi dari lilin ini dapat membantu orang tersebut untuk merelaksasikan tubuh dan menenangkan pikirannya. Jadi, orang yang senang dengan aromaterapi sangatlah cocok untuk membeli produk ini yang akan menambah efek relaksasinya. Selanjutnya, yang kedua ada value proposition. Di bagian ini berisi mengapa orang memilih produk kami. Nah, yang pertama terbuat dari bahan organik. Lilin aromaterapi yang kami buat terbuat dari bahan alami, yaitu kami menggunakan bahan lilin soy wax. Nah, apa itu soy wax? Soy wax adalah bahan baku lilin yang terbuat dari minyak kedelai atau kombinasi dari bahan non-kedelai lainnya seperti produk hewani atau produk nabati lainnya. Bahan baku soy wax ini tidak beracun, tidak ada mengandung zat kimia apapun, jadi lilin ini aman untuk dihirup dan tidak mengerusak lingkungan. Dan soy wax ini juga tidak mengandung warna apapun. Kemudian yang kedua, bermanfaat untuk relaksasi. Lilin aromaterapi ini bermanfaat untuk relaksasi, untuk menghilangkan efek stres atau kelelahan. Lilin ini memberikan efek rileks, tenang, dan nyaman, di mana kita apabila merasa capek atau kelelahan dalam bekerja, nah lilin ini cocok untuk membuat kita menjadi lebih tenang dan rileks dengan aroma-aroma segar dan menenangkan. Kemudian yang ketiga ada menambahkan estetika ruangan. Selain bermanfaat untuk relaksasi, lilin aromaterapi ini juga bermanfaat untuk menambahkan keindahan dalam suatu ruangan di rumah atau dimanapun, karena dengan desain produk lilin yang menarik, lilin ini juga bisa menambahkan keestetikaan dalam suatu ruangan. Kemudian yang ketiga ada channels. Di bagian channels ini berisi tentang bagaimana pelanggan mengetahui produk kami. Nah, agar pelanggan mengetahui produk kami menggunakan media sosial yaitu Instagram. Kami memasarkan produk dengan menggunakan Instagram, dengan memposting produk-produk kami semenarik mungkin, dengan menawarkan berbagai varian aroma agar pelanggan tertarik untuk membelinya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai customer relationship dan revenue stream. Yang pertama kita akan membahas mengenai customer relationship. Kita ketahui bahwasannya customer relationship itu adalah manajemen hubungan pelanggan, di mana di sini kita akan mengetahui bagaimana cara perusahaan dalam berhubungan dengan pelanggan sehingga dapat memberikan pengalaman terbaik untuk pelanggan. Nah, ada pun beberapa langkah dan cara yang kita lakukan dalam customer relationship ataupun manajemen hubungan pelanggan pada bisnis kita, yaitu lilin aromaterapi Mahan Zendelis. Yang pertama adalah dalam menjalani hubungan dengan pelanggan, tentu kita juga melakukan yang namanya 3S, yaitu salam, sapa, dan senyum, supaya para pelanggan merasa sangat nyaman ketika ingin membeli lilin aromaterapi dan bersemangat dalam memilih varian rasa yang diinginkan. Dan yang kedua,
kita juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pelanggan yang sudah membeli lilin aromaterapi dan mengucapkan kata maaf jika ada kesalahan yang kita perbuat supaya hubungan kita dengan para pelanggan berjalan dengan baik dan tidak ada kesalahan sama sekali. Dan yang selanjutnya adalah menunjukkan empati kita kepada para pelanggan. Nah, misalnya dalam memilih varian rasa dalam lilin aromaterapi, kita harus bertanya kepada para pelanggan, kira-kira buah apa yang pelanggan sukai, supaya kita bisa mencocokkan dengan varian rasa yang ingin kita tawarkan kepada pelanggan. Nah, jika pelanggan menyukai buah stroberi, maka kita menjelaskan varian yang cocok untuk lilin aromaterapi, yaitu varian stroberi, supaya pada saat memakai lilin tersebut akan terasa lebih nyaman dan lebih rileks untuk para pelanggan. Dan yang selanjutnya adalah memberikan arahan yang jelas. Maksudnya itu men-share dan memberikan pengumuman melalui WhatsApp atau Instagram dengan jelas supaya para pelanggan tetap semangat dalam berbelanja dan membeli lilin aromaterapi. Dan di situ kita juga harus menggunakan kalimat yang baik dan kalimat yang jelas supaya dapat mendorong mereka tetap membeli lilin aromaterapi dan tetap berlangganan dengan kita. Selanjutnya adalah memperjelas kembali jenis varian yang pelanggan inginkan. Seperti ketika tadi pertama pelanggan ingin membeli varian lavender, kita memperjelas kembali bahwasanya pelanggan membeli lilin aromaterapi bervarian lavender supaya tidak ada kesalahan saat pengantaran barang ataupun lilin aromaterapi tersebut. Nah, selanjutnya ketika ada pertanyaan untuk pemesanan lilin aromaterapi, kita langsung cepat tanggap dalam memberikan informasi mengenai usaha kita supaya pelanggan siap bersedia membeli lilin aromaterapi, baik itu secara langsung maupun dari media sosial. Dan yang selanjutnya itu mengantar langsung barang ke tempat tujuan dengan ongkir yang murah dan mengantar barang ataupun lilin aromaterapi ke tempat yang lebih dekat akan dikenakan ongkir gratis ataupun tidak dikenakan ongkir. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai customer relationship, mengenai hubungan perusahaan dengan pelanggan supaya pelanggan tetap membeli produk ataupun lilin aromaterapi yang sudah kita sediakan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai revenue stream. Kita ketahui bahwasannya revenue stream itu berhubungan dengan pendapatan. Istilah itu sendiri secara luas berarti berkaitan dengan dana yang dimiliki perusahaan untuk dikembangkan dan dikelola kembali. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi pendapatan dari usaha Mahan Candlelight lilin aromaterapi? Jadi, yang menjadi pendapatan dari usaha lilin aromaterapi Mahan Candlelight itu adalah dari hasil penjualan lilin itu sendiri. Nah, lilin aromaterapi memiliki banyak varian seperti lavender, apel, vanilla, candy, dan strawberry. Nah, dari masing-masing keuntungan yang kita dapatkan dari varian rasa akan kita gunakan untuk menambah jenis atau varian baru supaya meningkatkan pendapatan dari usaha lilin aromaterapi Mahan Candlelight. Yang keenam adalah key resources. Key resources dalam bisnis plan model Canvas adalah sebagai sekat tentang sumber daya yang tersedia maupun direncanakan dalam suatu aktivitas bisnis, di mana dalam bisnis lilin aromaterapi, bahan baku utama pembuatannya adalah soy wax atau lilin nabati dan ditambah dengan essential oil. Yang ketujuh adalah key activities. Agar dapat memastikan bisnis yang kita jalankan berjalan dengan baik, maka key activities harus dibangun dan dijaga.
di mana key activities juga sebagai jembatan untuk mencapai value proposition dalam bisnis. Key activities terdiri dari produksi lilin yang dilakukan sesuai dengan step dan takaran yang telah ditentukan agar menghasilkan produk yang sempurna. Selanjutnya promosi melalui sosial media seperti WhatsApp, Instagram, maupun sosial media lainnya. Dan yang terakhir adalah penjualan lilin aromaterapi. Selanjutnya kita akan membahas poin yang ke-8 dan poin yang ke-9, yaitu mengenai key partnership dan cost structure. Pada key partnership, kita akan mengetahui siapa pihak lain yang membantu keberlangsungan usaha Mahan Candles. Di sini ada dua pihak, yaitu supplier bahan baku dan kurir ekspedisi. Untuk bahan baku seperti wax, essential oil, sumbu, dan kemasan, kami mengambilnya dari Shopee. Sedangkan gelas atau wadah, kami mengambilnya dari S Hardware. Dan untuk stiker, kami mencetaknya di percetakan. Untuk mengirim barang, kami menggunakan kurir ekspedisi JNE. Selanjutnya yaitu poin yang ke-9, yaitu mengenai cost structure. Pada cost structure, kita akan mengetahui apa saja pengeluaran yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha Mahan Candles, yaitu menyangkut mengenai biaya produksi pada pembuatan lilin aromaterapi. Estimasi perkiraan biaya untuk memproduksi satu unit lilin yaitu membutuhkan soy wax, sumbu, perekat lem untuk sumbu, gelas atau wadah, fragrance oil, kotak, stiker, bubble wrap, dan tali rami. Total biaya yang dibutuhkan yaitu sebesar 21.500. Dari biaya produksi tersebut, kami menjual lilin aromaterapi harganya sebesar 28.000. Jadi keuntungan yang kami peroleh adalah sebesar 6.500 per piecesnya. Sekian presentasi dari kami mengenai bisnis model kanvas untuk produk lilin aromaterapi kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.